Kalau ditanya, sebenarnya lebih bagus kita mulai investasi kos-kosan atau investasi villa duluan. Jadi ini akan aku bedah buat aku yang sudah memiliki keduanya, kos-kosan dan juga villa. Aku mengerti seluk-beluk dari awal banget, dari akar-akarnya sampai sudah proses runningnya. Akan aku bedah satu persatu supaya teman-teman punya gambaran harus memulai dari mana duluan. Di sini bisa aku simpulin, kalau misalkan kita ngomongin tentang kosan, itu kita lagi ngomongin tentang investasi. Tapi kalau kita ngomongin villa, kita lagi ngomongin tentang bisnis. Jadi akan ada dua hal yang sangat berbeda ketika kalian itu masuk ke dunia kosan dan dunia villa itu sendiri. Ada dua hal perbedaan yang menurutku cukup besar. Yang pertama, di segi waktunya itu sendiri. Kalau kita ngomongin segi waktu, jelas kos-kosan itu tidak menyita waktu aku. Ketika aku running untuk membangun satu kosan, dua kosan, sampai punya ratusan kamar kosan, itu tidak terlalu berpengaruh mengurangi waktu kinerja aku sendiri. Yang aku luangkan waktunya masih 1 minggu, cuman sejam sampai 1,5 jam meeting dengan seluruh operasional, finance, dan lain-lainnya. Berbeda sekali dengan masuk di dunia villa. Aku cukup banyak meluangkan waktu untuk melihat okupansi rate dari villa ini sendiri. Jadi ini akan cukup menyita waktu aku untuk memikirkan kira-kira harus diapain lagi. Kira-kira gimana cara meningkatkan value-nya lagi supaya bisa lebih bagus lagi. Nah, untungnya di sini aku sebenarnya sudah menempatkan COO untuk mengontrol villa ini sendiri. Kalau kita ngomongin CEO tersebut, ya untungnya adalah pacarku sendiri. Loh Ton, bukannya kamu sudah pakai manajemen company? Yes, aku sudah pakai manajemen company. Tapi yang perlu kalian ketahui, manajemen company ya tetap manajemen company. Manajemen company bukan orang yang ngeluarin uang itu sendiri. Jadi kalau mereka bukan orang yang mengeluarkan uang, artinya mereka tidak ada kewajiban untuk bisa balikin modal, untuk bisa bekerja secara optimal supaya bisa memberikan keuntungan yang sangat maksimal. Makanya setelah aku memutuskan pakai manajemen company, aku udah langsung pikir tetap gak bisa manajemen company, ya manajemen company, tetap harus ada satu orang owner representatif yang bisa menghandle atau melihat kinerja manajemen company ini benar atau tidak. Dan ternyata setelah berjalan kita ngelihat, oh ternyata bener loh, walaupun manajemen company ini katanya cukup besar di Bali, tapi ternyata pada waktu kinerja menurutku masih banyak kelemahan. Contoh yang paling simpel adalah breakfastnya sendiri. Breakfast waktu pertama kali untuk disounding ke kita, satu packsnya dia kasih harga 150.000. Memang breakfast itu kita tidak menyediakan sendiri di dalam villanya kita. Kenapa? Karena akan kita tahu OPEX-nya akan sangat besar. Kita harus menyediakan alat-alat yang proper, terus kemudian harus ada chefnya yang 24 jam ada di sana. Kita harus memastikan SOP dari bahan bakunya selalu fresh, FIFO-nya oke. Nah, ini hal-hal yang menurutku harus dikonserin banget ketika membuat sebuah pelayanan service. Nah, karena aku tahu ini cukup ribet dan makan biaya yang cukup banyak, aku pikir ya udahlah kita ambil pihak ketiga. Yang terjadi, manajemen company udah berjalan mencari beberapa tempat, milih satu tempat yang harga satu pack ya 150.000. Dan waktu aku tahu harganya itu 150.000 setelah 1 minggu jalan, aku langsung marah-marah, kalian gila ya, 150.000 itu bisa kalian makan di hotel bintang 5 untuk makan breakfastnya. Sedangkan ini HPP untuk makanan kalian. Makanannya juga nggak mewah-mewah banget, kecuali kalian punya udang yang sangat besar, lobster yang besar, ya mungkin 150.000. Tapi ini bayangin, ini cuman modelnya nasi chicken teriyaki ditambah dengan salad, ditambah dengan satu jus, tambah satu buah. Harga 150.000 ini sangat nggak make sense. Nah, makanya ada owner representatif, yaitu pacarku sendiri, yang ngebantuin coba cariin alternatif yang lainnya. Dan ketemulah alternatif lain. Akhirnya kita nego-negoan masih pakai ke tempat yang sama, berkurang dari yang kemarin itu 150.000 jadi 100.000. Berkurang lagi dari 100.000 itu aku juga masih marah-marah sampai ke 68.000. Dan akhirnya 68.000 pun aku masih nggak terima. Makanan seperti ini harganya 68.000. Akhirnya aku bilang kita buat atau cari chef yang bisa membuat ini di bawah 50.000. Dan terakhir bener, harga makanannya bisa diturunin dari yang 150.000 kemarin menjadi 48.000. Ini kalau nggak ada owner representatif yang cari, yang mikir bahwa ini OPEX kebesaran, nggak bakal bisa terjadi seperti ini. Kemudian yang kedua, ada beberapa hal yang kayak laundryan, dia cari yang benar-benar mahal tapi juga menurutku nggak bagus-bagus banget. Banyak spot-spot yang nggak bisa hilang, tapi sebenarnya aku tahu ini harusnya tuh bisa hilang. Ujung-ujungnya apa? Aku cari alternatif yang lain, akhirnya nemuin yang jauh lebih murah dan bisa lebih sustainable. Nah, hal-hal seperti creamer, kopi, macam-macam OPEX-nya ini tidak bisa dikontrol dengan bagus. Kemudian untuk marketing pun juga mereka hanya mengandalkan
mengandalkan dari OTA. Mereka yang penting masukin aja dan berharap sistemnya semua berjalan dengan lancar. Villa tidak bergerak sedemikian simpel. Mereka harus bisa membuat konten, mereka harus bisa membuat iklan yang cukup bagus supaya bisa mendapatkan traffic yang lebih oke lagi. Oke lah kita ngandalin OTA, tapi OTA ini kan hanya bantu kurang lebih sekitar 50% dari okupansinya. Sisanya 30%, 40%-nya harus kita kejar dari mana? Kejar dari traffic organiknya sendiri. Mulai dari kontennya, mulai dari iklannya, semua harus tepat. Untungnya kita punya orang-orang atau sudah kenal beberapa agensi yang bisa kita pakai untuk mensupport itu semua. Jadi tim-timku ini menjadi share service bisa dibilang. Bisa dipakai untuk di villa, bisa dipakai untuk proyek kos-kosanku, bisa dipakai untuk proyek perumahan dan lain-lain. Artinya di sini harus banyak controlling supaya ekspektasi dari okupansi rate yang bagus itu bisa terlaksana dengan maksimal. Makanya butuh waktu banget buat teman-teman menyesuaikan supaya bisa akhirnya benar-benar tenang. Dan karena teman-teman tidak punya owner representatif, aku yakin ini pasti akan sangat bikin kepala kalian itu pusing. Nah, yang berbeda yang kedua itu adalah di bagian modal awalnya. Modal awalnya ketika kita bermain di kosan, jelas kita bisa pakai leverage dari perbankan untuk membuat rumah yang tua, kemudian kita renov menjadi kos-kosan, menjadi bagus, dan akhirnya bisa nutupin cicilannya itu sendiri dari hasil kos-kosannya. Artinya yang kita keluarkan uangnya benar-benar sangat minim, bahkan kadang-kadang bisa nggak ada karena semuanya pengeluarannya dari perbankan yang bungkus. Kemudian kalau kita ngomongin tentang villa ini kan nggak mungkin kita cari rumah tua kita convert jadi villa yang bagus. Ya mungkin sih bisa, tapi menurutku nyarinya itu sangat repot karena nggak semua tempat bisa jadiin harian. Semua tempat kebanyakan bisa jadinya kos-kosan. Nah kemudian setelah modal awalnya itu cukup berbeda, mungkin kalian bisa juga nih menggunakan cash dulu, kalian convert dulu, habis itu baru kalian refinancing. Itu bisa juga, ini juga berlaku di kos-kosan. Mulai dari tanah aku bangun duluan sampai jadi, akhirnya aku tarik ke perbankan untuk dapetin uang yang sudah mengendap menjadi tanah dan bangunan. Villa pun juga sebenarnya bisa. Artinya perbedaannya adalah kalian harus cash duluan di depan. Ini secara modal di awal. Kemudian untuk kalian ke depannya, running operasionalnya itu juga cukup berbeda. Kalau misalkan kalian itu punya satu villa doang, itu kalian akan berat dari segi OPEX-nya. Jelas kalian harus punya karyawan accounting yang benar, finance yang benar, operasional yang benar, terus kemudian ada FO, security, ini kan harus di-convert benar-benar menjadi orang yang fix cost-nya itu selalu ada. Bayangin kalau kalian cuma punya satu aja, itu akan sangat berat karena fix cost-nya ini sudah harus ada sendiri semua, dan nggak bisa kalian pakai yang freelance semua. Security nggak mungkin pakai freelance dong, FO nggak mungkin pakai freelance dong. Terus kemudian kalau misalkan kalian mau pakai admin mungkin bisa freelance atau mungkin double job itu bisa. Tapi ya tetap aja ada fix cost yang harus kalian keluarkan seminimal mungkin itu cukup besar. Kalau kalian nggak punya banyak villa, ini akan bengkak dan jauh. Ketika kalian membeli barang-barang pun itu juga biasanya akan lebih mahal. Kalian beli satu bed untuk satu villa sama kalian beli 10 bed untuk 10 villa, harganya itu bisa sampai diskon 50%. Bayangin, ini adalah pengetahuan yang setelah aku masuk ke dalam dunia villa, itu ternyata brand-brand ternama itu bisa harganya murah banget kalau kalian beli di atas 10. Contoh misalkan aku beli merek yang kemarin itu harganya sekitar 8 juta. Tapi merek King Coil ternyata kita belinya lebih dari 10 dan beli langsung dari pabrik. Itu bisa loh cuman sampai 5 jutaan, 6 jutaan. Which is ini jauh lebih hemat dan jauh lebih murah. Bayangin dari segi OPEX ketika kalian mulai pertama membeli propertinya itu udah jauh berbeda. Membeli barang-barang inventaris pertamanya itu juga berbeda. Dan OPEX yang dikeluarkan itu juga sangat-sangat berbeda. Jadi kalau aku bisa simpulin, sebenarnya bagus mana antara kosan atau villa? Sebenarnya villa ini kalau kalian itu punya manajemen kontrol yang sudah lumayan bisa terukur, sudah lebih bagus, lebih pinter, ya ini akan menjadi hal yang sangat menarik. Tapi kalau kalian itu masih di awal banget dan aku suruh ngulangi lagi 5 tahun yang lalu, tetap aku nggak akan pilih villa walaupun rewardnya itu jauh lebih tinggi. Tapi sebenarnya kalau misalkan aku masih punya kemampuan handling karyawan seperti apa, handling negosiasi seperti apa, itu menurutku yang ada bukan reward yang tinggi, tapi rewardnya akan jadi sama karena nggak punya kemampuan manajemen level yang pada saat ini. Karena sekarang sudah punya lebih banyak karyawan, punya banyak company, akhirnya semua bisa di share service dan bebannya bisa dibagi-bagi. Jadi kalau ditanya, aku akan mulai tetap di awal pasti di kos-kosan, tapi kalau di sekarang ya dua-duanya dijalanin. Ada kosan jalan, tetap villa juga jalan. Nah, semoga video ini bisa membantu buat kalian dan thank you for watching. Seperti biasanya, semua akan properti pada waktunya. And I'll see you in the next video guys. See ya!